Salam budaya dan salam ketemu lagi. Sebagai warga negara Indonesia, kita sepatutnya bangga dengan banyaknya kebudayaan yang dianut oleh kalangan masyarakat tanah air kita. Di Indonesia begitu banyak kisah sejarah yang banyak menyimpan pertanyaan, bahkan membuka pemikiran kita untuk mengetahui dan mencari tahu sebuah fakta kebenaran di balik kisah itu. Salah satunya adalah kisah mitologi Parakan di tanah Sulawesi. Bagi masyarakat Indonesia, banyak yang meyakini bahwa Parakan adalah makhluk jadi-jadian yang bisa berubah wujud atau bentuk. Bahkan makhluk Parakan ini yang konon katanya makhluk gaib yang paling ditakuti oleh masyarakat Bugis Makassar karena diyakini bisa menghilangkan nyawa seseorang. Secara umum orang menganggap itu adalah sebuah bentuklah atau sebuah pemahaman atau bahkan wujud yang orang berkonotasi itu hal yang negatif atau yang tidak baik. Tapi sebenarnya banyak yang belum paham dan mengerti apa sebenarnya itu Parakan. Jadi Parakan itu diawali dengan tarikat pada nenek moyang dan leluhur masa lalu. Jadi ada yang bertarikat di batu, ada yang bertarikat di dalam rumah, ada yang bertarikat di dalam kolom, ada di bawah pohon kalbu besar. Yang ditarikat itu adalah ilmu kebatinan. Pangsingan Kakbala, pangsingan Sinraung, Tanakan Rebirang, Tanakan Reni Cidu, kemudian Tanah Buno Ulu-Ulu. Itu tarika. Muncul konotasinya di belakang ini. Ada yang tarikatnya dia bilang kalau kita 10 liter habis ditumbuk beras, maka 10 liter itu dimasak berbulan-bulan tidak habis. Awalnya kan disembunyikan dulu ini Pak, disembunyikan. Nanti lama-lama disusupi nih ilmunya, pas sadia kok cincin emas atau gelang. Tapi kalau mau itu tidak mati di perjalanan, harus ada kain putihnya, dilipat 7 baru diduduki bersila. Kemudian di samping batu besar, batu pokok, nampak ada birsa cupanya, ada tai lebih banina drindra.
Kemudian ada paling sakral sekali itu 70 hewan diambil, Pak. Jadi saya tanya, apa maksud 70 hewan itu? Itu kalau namanya parakan. Nah, dalam keadaan kepepet mau dibunuh dengan orang yang musuh dia, mau bunuh dia. Hewan mana yang dia ingat? Seperti itulah wajahnya. Itulah yang di hatinya itu. Ada semacam penyakit pada orang yang memiliki ilmu itu, karena kan tanda-tandanya, Pak, matanya merah, Tanda fisik. ya, ya, matanya merah, kemudian tidak mau baku tantang. Seperti kalau bapak saya baku tantang, dia tidak mau, dia mau tantang, takut. Berarti ada perbedaan secara fisik ya? Iya, ada Yang paling perbedaan. menonjol di Iya. tatapannya. Pokoknya kalau ketemu di mana, pada dia sama tatap mata, kita ngomong, tidak ngomong, hati-hati. Tapi bukan di Longkak saja, jangankan di Longkak, Pak, di Palopo kan punya ibu banyak. Perbedaan fisik lain selain mata. Perasaan kesilanya itu Pak, tinggi pantat, kepala di bawah. Dia dalam bentuk hewan, kemudian rambutnya diurai ke depan. Kalau dalam bentuk manusia, Itu digunakan dengan seperti itu secara terus menerus atau pada saat penggunaan ilmu. saya pada saat penggunaan ilmunya itu karena mau mencelakakan orang. Oh, Mencelakakan orang. Kalau tidak mencelakakan orang, tidak normal. Dulu anak-anak takut dengan dia, sekarang dalam. Tapi tidak bisa kita juga berani. Sosok makhluk yang sangat ditakuti bagi masyarakat Sulawesi digambarkan tidak dalam wujud seperti makhluk gaib pada umumnya, namun dianggap sebagai makhluk jadi-jadian yang mampu merubah wujudnya menjadi apa saja yang diinginkannya, seperti binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Gue tahu nih lo hantu Nancy kan? Gue nggak takut. Gue nggak takut sama teror lo. Yang mendasari orang tua secara umum ketika bicara tentang parakan atau kemampuan parakan langsung berbicara lengkap. Karena yang menitip barangnya itu di atas adalah Raja Gua yang ke-11 dari Jibarani dari Marumpa. Sehingga beliau dititipi barang itu, kemudian membuat ritual-ritual itu pada pengikut-pengikutnya di sini. Yang titipi siapa itu? Ini itu. Sandro, dukun-dukun dulu, Sandro kalau orang. Tapi bukan pada saat itu berawal, Bukan, jauh sebelum jauh. sudah ada sebelum abad ke-13. Kalau orang Longkak yang pertama itu sudah ada. Berarti peradaban Longkak jauh ada sebelum abad ke-13. Ya, Berdasarkan kisah, tokoh yang paling berpengaruh dalam penyebaran penggunaan ilmu ini adalah Raja Goa ke-11, Itaji Barani Dai Marumpa Karaindata Tunibatta, yang memerintah di tahun 1546. Menurut Dain Sikki, beliaulah yang paling menguasai ilmu tersebut dan mewariskan keturunan-turunan serta pengikutnya. saya pernah dengar, tapi sudah meninggal. Saya pernah ikut di situ. Namanya di Mengetik, terus Denrang Kasang. Itu Denrang Kasang usianya 200 tahun. Jadi konon ceritanya, Pak, itu Denrang Kasang sudah dicari sama Karain Sumbaya karena terlalu banyak orang dia korbankan. Didapat dibantai, Pak. Ketemu sama Karain Sumbaya dibantai. Nah, karena nakim Denrang Kasang Karain Saloh Boya. Jadi nak laku bunuh kau nak tiak kirung karena palaku.
Erau pak bala lumpuh dibunuh paling karena kelak jap pajanam kering katela auto gitu tuna paling kulumba ki batunaum berarti selama kan tuh tina ki bunuh kering puna ki lumba berarti ki bunuh kering ternyata lampai bina kana kar sumbaya ja periol pana kering sa periol inga apa na berarti na kar sumbaya rati mir tumput tu kakar bala lumpuh kapi-kapi nakasalam orang kasana nakasalam kering kali wa manasari kering benya kanre ikutari karembini sa panjam na kana salom kali ba miku sari kanra na batu pimana po paluang na kana suro kar samba batu na katanjarian ni bunuh akhirnya diselamaki dia kasaring ilmu na kar sumbaya berkembala itu ni ko paraka berkembala itu ni ilmu parakan Kalau yang seperti itu, mohon maaf, kemampuan yang apanya ini yang dia pakai? Yang putihnya kerasayan dia kasih, tapi yang hitamnya itu tidak ada pakai dari sumbaya karena jelas kalau dia ini hati. Itulah yang maksudnya ya, seperti yang itu. putihnya karena memang ilmunya kan banyak sekali beliau. Kami saja ini cucu-cucunya ini saya tidak berani tanya itu yang saya bilang jika kalau itu para kanta ini jangan kasih kak. Kalau lain kasih. Jadi karena itu kamu yang tergantung kita ji mau mempakan salah. Iya, mau mempakan benar, iya, begitu. Iya. Sebuah ilmu atau kemampuan yang diwariskan oleh para leluhur ini yang pada mulanya bertujuan untuk hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian pada praktiknya terjadi sebuah penyimpangan-penyimpangan oleh para penggunanya yang kini kita kenal dengan istilah pangisengan parakan atau ilmu parakan. Panas jiwamu